Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas salah satu topik kimia dengan memanfaatkan media pembelajaran Macromedia Flash. Kita masukkan nama kita, misalnya Siska. Oke, kita enter. Nah, topik kimia pada kali ini yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Di sini ada beberapa option. Yang pertama ada petunjuk penggunaan, kompetensi, materi, evaluasi, dan profil. Nah, seperti video sebelumnya, yang akan kita fokuskan yaitu pada bagian materi. Dan bagian evaluasi nanti kakak akan bagikan pada Google Form. Oke, tapi perlu kita baca bagian kompetensinya juga. Nah, di sini ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan ke bagian materi. Nah, di sini ada peta konsepnya, di mana kesetimbangan berdasarkan asas Kay-Taylor mengalami pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh yang pertama konsentrasi, yang kedua tekanan dan volume, dan yang ketiga temperatur, yang keempat katalis. Oke, kita klik. Jadi, asas Kay-Taylor ini menyatakan bila pada sistem kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa, sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil-kecilnya. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu terdapat yang pertama, perubahan konsentrasi salah satu zat, yang kedua, perubahan volume atau tekanan, yang ketiga, perubahan suhu, dan yang keempat, katalis. Kita buka pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama ada perubahan konsentrasi. Apabila dalam sistem kesetimbangan homogen, konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Bila zat diencerkan dengan menambah air pada sistem, maka kesetimbangan bergeser pada jumlah molekul yang terbanyak. Nah, kita lihat simulasi yang di bawah ini. Di sini, perhatikan simulasi di bawah ini. Klik tombol play untuk mulai. Jika sudah paham, klik button selanjutnya. Kita klik tombol play. Nah, untuk adik-adik, silahkan dipahami ya berdasarkan penjelasan kakak yang sebelumnya. Kita ulangi. Oke, kita klik button untuk selanjutnya. Nah, di sini Fe3 positif bereaksi dengan CNS- mengalami kesetimbangan menjadi FeCNS2 positif. Karena konsentrasi reaktan di mana reaktannya Fe3 positif dan CNS- meningkat, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, atau dengan kata lain, dalam hal ini FeCNS-. Nah, jika konsentrasi salah satu zat yang bagaimana? Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Ayo ditebak ini zat yang bagaimana? Kita lanjutkan. Nah, di sini jika konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat yang bagaimana? Maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Ayo, ini jawabnya apa? Kita lihat selanjutnya. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Kakak ulangi ya. Jika konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Oke, kita bahas yang kedua mengenai tekanan dan volume. Nah, perubahan volume atau tekanan. Jika tekanan diperbesar,
atau dengan kata lain volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Jika tekanan diperkecil, dengan kata lain volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Next. Nah, kita lihat simulasi yang di bawah ini. Sini contoh reaksinya N2 bereaksi dengan 3H2 mengalami kesetimbangan menjadi 2NH3. Oke, lanjut. Nah, N2 bereaksi dengan 3H2 mengalami kesetimbangan menjadi 2NH3. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mana, ayo? Nah, kita next. Jadi, jawabnya jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Nah, sebaliknya jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah, ayo kemana? Nah, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Kakak ulangi ya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Melainkan, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Oke, kita masuk yang selanjutnya, pengaruh temperatur. Nah, atau perubahan suhu. Bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endotherm. Bila pada sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau ke arah reaksi eksotherm. Kita next. Nah, di sini ada contoh reaksinya. 2NO bereaksi dengan oksigen atau O2 mengalami kesetimbangan menjadi 2NO2. Delta H-nya min 216 kJ. Nah, ini reaksinya termasuk reaksi ke kanan eksotherm. Reaksi ke kanan eksotherm berarti reaksi ke kiri endotherm. Nah, jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah endotherm yang membutuhkan kalor. Jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah eksotherm. Kita next. Nah, kita lihat ini pada gambar ini. Silakan dipahami ya, adik-adik. Dilihat gambarnya atau simulasinya. Yuk, coba dikaitkan bagaimana simulasi ini dengan penjelasan kakak yang sebelumnya. Di sini, jika suhu dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser kemana? Titik-titik ke arah reaksi. Kita next. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotermik. Nah, jika suhu diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi, ayo kemana? Nah, jika suhu diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksotermik. Kakak ulangi ya, jika suhu dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotermik. Nah, apabila suhu diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotermik. Yuk, dikaitkan dengan ini ya. Oke, kita bahas yang terakhir, katalis. Pengaruh katalisator terhadap kesetimbangan. Fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak merubah letak kesetimbangan atau harga tetapan kesetimbangan. KC tetap. Hal ini disebabkan katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri sama besar. Oke, kita next.
Nah, di sini terdapat dua jenis gambar, gambar A dan gambar B. Yuk, apa perbedaan kedua gambar ini? Dan di sini ada pertanyaan, gambar manakah, ini kan kosong, menunjukkan penggunaan katalis pada reaksi kesetimbangan kimia. Ayo, perhatikan gambarnya. Apa yang membedakan kedua gambar ini? Kita lanjut ya. Nah, jadi perbedaan gambar ini pada energi aktivasinya. Nah, kita lihat pada gambar A ini memiliki energi aktivasi yang lebih besar dibandingkan dengan gambar B. Jadi, gambar B ini menunjukkan penggunaan katalis pada reaksi kesetimbangan kimia. Jadi, katalis dapat digunakan dalam pengaktifan reaksi yang akan mempercepat terjadinya kesetimbangan dengan menurunkan energi aktivasinya. Maka dengan penggunaan katalis ini, energi aktivasinya akan menjadi lebih kecil. Oke adik-adik, sekian penjelasan kakak mengenai kesetimbangan kimia. Dan untuk evaluasinya nanti, kakak akan bagikan untuk adik-adik pada Google Form seperti yang kakak bilang di video sebelumnya. Oke, sekian untuk penjelasan kakak pada materi ini. Semoga apa yang kakak jelaskan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.